Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tematik di hari yang pertama. Dan pembelajaran tematik kita akan kita mulai dengan buku 4A, judulnya Indahnya Kebersamaan. Dan langsung saja ya, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia di hari. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf, dan juga kalian dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Ketika kalian membaca sebuah buku atau teks, kalian pasti menemukan banyak kalimat yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum kita membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita terlebih lagi review tentang apa itu paragraf. Perhatikanlah teks di samping. Pada teks tersebut, kalian melihat banyak kalimat yang sudah tersusun menjadi beberapa bagian. Kalau di situ bisa kalian lihat ada 3 bagian yang berbeda. Nah, bagian-bagian tersebutlah yang disebut dengan paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang memiliki ide pokok. Biasanya, paragraf ditandai dengan dimulainya garis baru atau yang disebut dengan alinea baru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok biasanya terletak di awal, di tengah, atau di akhir sebuah paragraf. Namun demikian, kebanyakan dari gagasan pokok terletak di awal sebuah paragraf. Gagasan pokok memiliki jumlah hanya 1 pada setiap paragraf, karena gagasan ini atau ide inilah yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi gagasan pokok ini adalah inti dari sebuah paragraf yang biasanya diwakili oleh kalimat utama, sebuah kalimat utama ya, dan kemudian nanti akan diperjelas dengan gagasan pendukung. Selanjutnya yaitu gagasan pendukung, atau disebut juga dengan gagasan penjelas. Pengertiannya adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Fungsi dari gagasan pendukung adalah menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung berisi kalimat-kalimat yang digunakan untuk menegaskan atau menjelaskan ide pokok dari suatu paragraf. Biasanya gagasan pendukung terdiri dari lebih dari 1 kalimat pada setiap paragrafnya, sehingga informasi yang diperoleh atau informasi dari suatu paragraf itu menjadi lebih jelas. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Yuk kita baca paragraf yang Ibu ambil dari buku tematik di halaman 3 pada paragraf pertama. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Untuk mencari tahu gagasan pokoknya, pertama kita harus menentukan kalimat utamanya. Dan kalimat utamanya adalah, hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara.
Dari kalimat utama tersebut, kita bisa mengetahui bahwa gagasan pokoknya adalah Bella dan Ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Nah, gagasan pokok inilah atau ide pokok inilah yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang kemudian akan didukung oleh atau diperjelas oleh gagasan pendukung. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menentukan gagasan pendukung? Nah, dari paragraf tersebut, gagasan pendukungnya adalah seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada. Jadi, kalau tadi kalimat utamanya atau gagasan pokoknya ada di awal paragraf, berarti kalimat setelah itu atau kalimat sisanya itu adalah gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukungnya ada dua kalimat, yaitu Bella bangun lebih pagi dari biasanya, dan Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Oke, sekarang waktunya kita berlatih. Yuk, kalian boleh buka buku tematiknya di halaman 6 dan kemudian silakan tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tersebut. Kemudian jika sudah selesai, silakan kalian foto hasil jawaban kalian, kemudian bisa dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Oke? Nah, itu dia tadi pembelajaran kita bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gimana, kalian sudah paham semua? Jika belum paham, kalian bisa tanyakan ya ke Budiah atau ke Bu Rahma. Insya Allah nanti Budiah dan Bu Rahma akan bantu lebih lanjut lagi. Oke, kita akhiri dulu pembelajaran untuk hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan